Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan dilayani oleh Bapak Edi Leo. Bapak Edi sudah ada di sini. Kepada Bapak, kami persilakan. Ya, selamat pagi. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas. Oke, baik. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan batin. Ya, next kita lihat, saudara. Nah, Tuhan berjanji, saudara, di dalam Mazmur 147 ayat 3, ya, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi saudara, ya Tuhan sangat ingin menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Nah, ini orang-orang yang terluka, saudara. Membalut luka-luka mereka. Tuhan mau menyembuhkan kita, ya, luka-luka yang ada di hati kita. Nah, saudara, kita bisa mengalami kesembuhan batin kalau kita, saudara, Kristus sebagai gembala dan penasehat ajaib kita. Next. Nah, saudara, Yesus itu gembala kita. Bukan hanya gembala kita, tapi dia juga penasehat ajaib kita. Ya, di dalam Yesaya 9 ayat 5 katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara, waktu Yesus datang ke dunia ini, dia sebagai Mesias, dia, saudaraku, ya, disebut orang dengan nama-nama sebagai berikut. Ya, nama dia yang pertama adalah penasehat ajaib. Artinya, saudara, dia, ya, mau memberikan kita nasihat-nasihat yang ajaib. Ya, itulah yang dia lakukan. Karena nama dia penasehat ajaib. Berarti dia suka memberikan nasihat-nasihat yang ajaib, ya. Dia juga Allah yang perkasa, dia Allah itu sendiri, ya. Bahkan dia disebut Bapa yang kekal. Nah, Bapa yang kekal di sini, saudara, ini bukan Bapa di surga, ya, bukan. Bapa di sini artinya, saudara, dia sebagai sumber dari kekekalan, saudara. Dia itu sumbernya kekekalan, ya, karena memang dia adalah firman Allah yang ada bersama-sama dengan Allah dari sejak, ya, semula, ya, dari kekekalan. Dan dia juga disebut, saudaraku, Raja Damai. Haleluya. Ya, Raja Damai. Artinya, saudara, ya, kalau kita mengenal dia, kita, saudaraku, mengenal dia, maka kita juga mengalami kedamaian. Kita damai dengan Allah, damai dengan diri kita, dan damai dengan orang lain. Nah, sebelum kita bisa mengalami Allah sebagai Raja Damai, makanya dia mau menyatakan dirinya sebagai penasehat ajaib. Nah, apa artinya penasehat ajaib itu, saudara? Next, kita lihat. Yesus sebagai penasehat ajaib artinya Yesus memberikan nasihat yang bijak dan ajaib di luar pengertian manusia. Ya, kalau saudara ada masalah, saudara datang sama konselor, kan? Ya, konselor itu memberikan nasihat-nasihat bagaimana saudara bisa hidup, ya, dan bagaimana saudara bisa, ya, saudara mendapat petunjuk untuk hidup ini, ya, maka konselor itu memberikan nasihat. Nah, tapi kalau dia hanya konselor manusia biasa, nasihatnya pun nasihat yang biasa, ya. Tapi Yesus beda, saudara. Dia bukan penasehat yang biasa. Dia penasehat yang ajaib. Makanya nasihat yang dia berikan itu nasihat yang ajaib di luar pengertian manusia, ya. Nah, dia kalau memberikan nasihat itu akan memberikan pencerahan
dan solusi bagi pergumulan dan problem manusia. Saudara, hari-hari ini kita hidup di dunia ini, ya. Hidup di dunia ini sangat-sangat, ya, saudara, mengerikan. Hidup di dunia ini sangat membingungkan. Ya, hari-hari ini, saudara, manusia yang hidup di dunia ini pusing, ya, karena kita sedang hidup dalam keadaan yang begitu kacau, keadaan yang begitu mengerikan, keadaan yang begitu, saudara, menakutkan. Bagaimana kita bisa hidup, ya, dengan baik, saudara? Nah, kita perlu nasihat dari penasehat ajaib kita. Makanya mari kita datang kepada penasehat ajaib kita. Karena dialah Mesias. Dia yang memberikan kita nasihat-nasihat yang ajaib itu. Nah, bagaimana kita bisa, saudara, ya, mengalami kesembuhan batin, berjumpa dengan sang penasehat ajaib? Nah, di dalam Markus pasal yang kedua, kita lihat berikutnya, di situ ada sebuah kisah yang luar biasa, saudara. Ayat 3-4 saya bacakan. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Oh, saudaraku, ada 4 orang. 4 orang ini, saudara, mereka sangat ingin, ya, temannya yang lumpuh itu disembuhkan. Maka 4 orang ini mendengar bahwa Tuhan Yesus, sang penasehat ajaib, itu hadir di kota mereka. Yesus, sang penyembuh itu, ada di kota mereka. Maka 4 orang ini menggotong temannya, saudara, untuk berjumpa dengan Kristus, sang penasehat ajaib itu. Tapi apa boleh buat, rumahnya udah penuh sesak dengan manusia. Tapi 4 orang ini luar biasa, saudara. Mereka nggak kehilangan akal. Mereka naik ke atap. Mereka lobangi atap itu. Dan mereka turunkan, saudaraku, 4 orang ini dengan sebuah tilam. Ya, akhirnya orang ini, saudaraku, ya, bisa tepat diturunkan di depan Tuhan Yesus. Maka ketika orang ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, sang penyembuh, sang penasehat ajaib, maka orang ini langsung disembuhkan, saudara. Bahkan dosanya diampuni. Nah, saudara, prinsip apa yang kita pelajari dari kisah ini? Nah, prinsip yang kita pelajari begini, saudara. Agar orang ini bisa sembuh, ya, coba lihat gambar ini, saudara. Ada peran siapa saja, saudara, ya, yang harus bekerja sampai orang ini bisa sembuh. Ya, tentu ada 3 pihak, saudara. Temannya 4 orang ini, si pembawa jiwa, ya, kemudian Kristus sendiri, ya, si penasehat ajaib itu, dan kemudian, ya, orang yang lumpuh ini. Next, kita lihat, saudaraku. Jadi ada 3 bagian, ya, yang harus, ya, terjadi, saudara. Ya, harus bekerja. Pertama, bagian si pembawa jiwa, ya. Nah, si pembawa jiwa ini 4 orang itu, saudara. Ya, mereka, saudara, bagiannya apa? Mereka menyadari kehadiran Kristus. Kristus ada di mana mereka tahu. Ya, mereka tahu Kristus ada di dalam ruangan itu, saudara. Maka mereka bukan hanya tahu Kristus ada di sana, mereka membawa orang lumpuh ini, ya, untuk, saudaraku, berjumpa dengan Yesus, ya, di ruangan itu, ya. Dan akhirnya, saudara, ketika orang ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka orang ini bisa mengalami kesembuhan, ya. Nah, itu bagian dari si pembawa jiwa. Jadi kalau saudara sebagai pembawa jiwa, ingat, ya, saudara tugasnya hanya membawa jiwa itu
supaya dia bisa ketemu dengan sang penasehat ajaib itu, sang penyembuh itu, yaitu Kristus. Ya, itulah bagian saudara. Ingat, nggak sulit bagian saudara bahwa orang itu ketemu dengan sang penasehat ajaib. Ingat, saudara bukan penasehat ajaib. Jadi saudara jangan coba-coba memberi nasihat, ya. Bagian saudara hanya bawa dia ketemu dengan Kristus, sang penasehat ajaib. Maka nanti Kristuslah yang menyembuhkan dia, Kristuslah yang memulihkan dia, ya. Bagian saudara ya adalah menjadi pembawa jiwa. Ingat, saudara seperti seorang saudara suster. Saudara bukan dokter, ya. Suster atau mantri, saudara tugasnya membawa pasien ketemu dengan dokter, ya. Yang bisa menyembuhkan adalah dokter, ya, bukan susternya. Tapi perlu suster mempersiapkan orang ini supaya dia bisa ketemu dengan dokter, saudara, ya. Nah, demikian juga kita, ya. Kita tugasnya membawa jiwa supaya jiwa itu ketemu dengan penasehat ajaib itu. Nah, sekarang kalau dia ketemu penasehat ajaib, apa yang Kristus akan lakukan? Nah, ingat, Kristus adalah terang. Ya, Kristus bilang, "Akulah terang dunia, aku adalah kebenaran." Ya, kalau kebenaran itu, saudara, ya, orang datang ketemu sang kebenaran, maka kebenaran itu akan mengekspos tipu daya kepercayaan yang salah yang ada di dalam diri orang itu, ya. Ketika terang datang, kegelapan pasti diekspos, ya. Nah, tugas Kristus adalah menyatakan tipu daya kepercayaan yang salah yang sudah menguasai orang lumpuh ini, saudara, ya. Nah, jadi kalau kita datang ketemu Kristus, pasti Kristus akan menyatakan tipu daya apa yang udah masuk ke dalam pikiran kita dan kepercayaan salah apa yang sudah lama ada di dalam pikiran kita. Dan bukan hanya sampai di situ, Kristus akan menolong kita supaya ya kita bisa menggantikan tipu daya kepercayaan yang salah itu dengan kebenaran, kepercayaan yang benar. Sehingga saudara, kalau kita mengerti kebenaran, kebenaran itulah memerdekakan kita, ya. Jadi kita, ya, saudaraku, harus sampai ketemu kebenaran, ya. Kristus adalah sang kebenaran itu, ya. Jadi kalau dia sebagai penasehat ajaib, dia selalu akan menolong kita menemukan tipu daya apa, kepercayaan salah apa yang udah masuk dalam diri kita. Karena itu yang mengikat hidup kita. Itu yang, saudaraku, memperbudak hidup kita. Coba, orang punya masalah, ya saudara, itu karena dia tertipu. Ya, karena punya kepercayaan yang salah. Kenapa Adam dan Hawa berbuat dosa? Karena tertipu oleh setan. Iya kan, saudara? Nah, tipu daya ini perlu ditemukan, dan siapa yang bisa menyatakannya? Kristus, sang penasehat ajaib. Karena dia penasehat ajaib, dia bisa membongkar apa yang tersembunyi, bahkan yang sudah dalam, yang tersembunyi, ya, bahkan saudaraku dari masa lalu, bahkan dari kandungan, saudaraku. Ketika kita masih di kandungan, sudah ada, ya, pekerjaan si jahat itu, tipu daya itu udah masuk, kepercayaan yang salah udah masuk, ya, sejak di kandungan, ya. Kalau konselor biasa nggak bisa memberitahunya, saudara, tapi Kristus, ya, dia adalah penasehat yang ajaib, dia bisa menyatakannya, ya. Nah, itu ajaibnya Yesus. Nah, ini jadi bagian Kristus. Nah, lalu supaya terjadi kesembuhan, apa bagian dari si, ya, yang perlu disembuhkan, si jiwa? Ya, bagian dari jiwa adalah dia perlu terbuka untuk bekerja sama dengan Roh Kudus
untuk mengalami perubahan hidup lewat pelayanan Kristus penasehat ajaib. Jadi dia perlu terbuka pertama. Kedua, bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus suruh sesuatu ya dia taat. Ya, kalau Roh Kudus suruh dia mengampuni, ya dia mesti mengampuni, Saudara. Nah, itu bagian dari si jiwa yang sedang dilayani, ya. Nah, jadi kalau tiga hal ini, Saudara, ya terjadi, ya ada peranan pembawa jiwa, ya bekerja, peranan Kristus bekerja, kemudian peranan dari si jiwanya bekerja, maka terjadilah kesembuhan. Nah, apa kunci utamanya, Saudara? Kunci utamanya adalah kalau si pasien ini, orang yang membutuhkan kesembuhan ini, bisa dengar suara dari si, ya penasehat ajaib dari Kristus. Kalau dia bisa dengar suaranya, ya kan? Kalau dia nggak bisa dengar suaranya, nggak bisa terjadi kesembuhan batin, Saudara. Nah, karena itu hari ini khusus ya kita mau membahas apakah sebagai ya orang yang datang ya kepada Kristus kita bisa dengar suara Kristus? Bisa. Kalau kita domba, Saudara, tadi dikatakan dalam Yohanes 10, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi kalau kita domba, kita pasti bisa dengar suara Tuhan. Kenapa, saudaraku? Ya, karena domba itu adalah ya gambaran dari orang yang sudah menerima penebusan Kristus. Artinya dia udah lahir baru. Ya, kalau orang yang lahir baru pasti bisa dengar suara gembalanya. Kambing bisa nggak? Ya, pada prinsipnya nggak bisa. Kalau orang belum lahir baru nggak bisa mendengar suara gembalanya. Ya, nah kecuali sang gembalanya mau berbicara kepada ya orang yang belum lahir baru bisa. Kalau dia mau menyatakan diri bisa aja. Ya, tapi sewajarnya kambing itu nggak bisa mendengar suara gembala. Tapi domba sewajarnya dia bisa mendengar suara gembalanya. Nah, kalau ada domba, dia tetap nggak bisa mendengar suara Tuhan, saudara. Berarti ada problem. Ada penghalang-penghalang. Nah, kita mau lihat hari ini. Ada 7 penghalang, saudara, untuk seseorang bisa mendengar suara Tuhan. Ya, walaupun dia udah domba, tapi kalau dia ya ada penghalang-penghalang ini, bisa saja dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Ya, nah yang pertama, penghalang pertama dosa yang belum diakui, saudara. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 bilang, dosa menjadi penghalang untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, jadi kalau kita menyimpan dosa yang belum diakui, itu bisa jadi penghalang kita mendengar suara Tuhan. Kedua adalah kesombongan, saudara. Orang sombong itu artinya orang yang nggak butuh Tuhan. Dia nggak perlu Tuhan. Ya, kalau orang nggak perlu Tuhan, ngapain Tuhan ngomong sama dia? Ya, wong dia nggak perlu Tuhan. Makanya orang yang sombong, Tuhan ya tidak berbicara kepada dia. Bahkan 1 Petrus 5 bilang Tuhan melawan orang sombong dan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Penyebab ketiga, orang nggak bisa mendengar suara Tuhan kalau ada kepahitan. Nah, kepahitan adalah dosa korporat yang menduka citakan Roh Kudus, saudara. Ya, kalau kita simpan kepahitan, Roh Kudus berduka cita. Nah, yang membuat orang bisa dengar suara Tuhan itu Roh Kudus, saudara. Nah, kalau Roh Kudus berduka cita, ya dia nggak mau berbicara. Ya, makanya nggak bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita simpan kepahitan, makanya kita mesti buang kepahitan itu. Yang keempat adalah distraksi atau gangguan. Ingat, saudara, kita sedang hidup di akhir zaman. Ya, banyak gangguan lewat apa? Sosial media, media-media sosial, saudara. Ya, banyak sekali gangguan. Ya,
kita, saudaraku, makanya nggak tenang hidupnya. Nah, 1 Petrus 4 ayat 7 bilang, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi, maksudnya gini, akhir zaman ini sudah dekat, ya. Nah, ciri akhir zaman adalah banyak distraction. Ya, kita dengar banyak suara, saudara. Suara dari medsos, ya. Kita dengar itu. Makanya suara-suara itu mengganggu kita sehingga kita nggak bisa dengar suara Tuhan dengan jelas. Makanya kita mesti menguasai diri dan menjadi tenang supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Ya, yang kelima, ya, apalagi yang menghalangi kita mendengar suara Tuhan? Keraguan, tidak percaya, bimbang. Ya, Ibrani 11 ayat 6 bilang, ya, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena itu orang yang, ya, datang kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan, ya, memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, jadi jangan bimbang, jangan ragu. Saudara, kalau kita datang sama Tuhan, percayalah Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia mau berbicara kepada kita, ya. Karena itu kita mesti datang dengan iman, ya, percaya, ya, Dia pasti memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, yang keenam, okultisme yang belum dituntaskan, belum dibereskan maksudnya. Ya, nah ini di Kisah 8 ada cerita tentang Simon, ya, tukang sihir itu. Nah, dia memang ada dua pendapat tentang orang ini, saudara. Ada satu pendapat yang mengatakan dia memang belum lahir baru, ya. Tapi pendapat lain bilang dia sudah lahir baru karena dia udah dibaptis, cuman dia, ya, belum, okultisme yang menguasai dirinya belum dituntaskan, ya, belum dibereskan, sehingga dia masih punya apa, saudara, ya, masih punya ikatan-ikatan dari kuasa kegelapan yang menghalangi dia untuk, saudaraku, mendengarkan suara Roh Kudus. Ya, karena Petrus bilang dia nggak mendapat bagian dalam baptisan Roh Kudus. Ya, berarti dia nggak bisa dengar suara Tuhan, ya, karena dia masih terikat dengan, ya, saudaraku, kuasa kegelapan itu. Ya, nah, kemudian yang ketujuh, saudara, ya, kenapa ada orang yang susah dengar suara Tuhan, saudara? Ya, atau sebenarnya gini, saudara, Tuhan itu sebenarnya ngomong sama dia, cuman dia, ya, nggak dengar itu karena dia punya ekspektasi yang salah tentang mendengar suara Tuhan, ya. Nah, apa maksudnya? Saya terangkan, saudara. Ekspektasi yang salah itu maksudnya gini. Ada orang, saudara, dia baru percaya itu suara Tuhan, ya. Kalau ada malaikat datang ke rumahnya, langsung malaikat yang ngomong, ah, ini baru suara Tuhan, malaikat yang datang, ya. Bisa nggak, ya, malaikat berbicara kepada kita? Bisa. Tapi nggak umum, saudara. Nggak semua orang bisa dengar suara dari malaikat, ya kan? Nah, jadi jangan punya ekspektasi yang apa, saudara, yang tidak umum, ya, ekspektasi yang tidak umum. Tuhan bisa nggak bicara kepada kita lewat suara yang audible? Bisa, ya. Tapi nggak semua orang bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Contoh, saya nggak pernah dengar suara Tuhan secara audible, tapi saya tiap hari mendengar suara Tuhan, saudara. Ya, nah, jadi jangan ekspektasi, ya, tentang mendengar suara Tuhan, ya, dari hal-hal yang extraordinary. Ya, misalnya Tuhan mesti ngomong lewat keledai dulu, baru saya percaya itu suara Tuhan. Memang bisa Tuhan ngomong lewat keledai, tapi nggak umum. Nah, jangan cari yang tidak umum, saudara. Cari apa cara yang paling umum Tuhan ngomong sama kita.
Nah, saudara mau tahu cara yang paling umum Tuhan ngomong sama kita ada di Amsal 4 ayat 20 sampai 21. Next kita lihat ya. Nah, ayat ini bilang begini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Jadi kita disuruh memperhatikan perkataannya dia. Nah, perkataannya dia itu saudara ya adalah firmannya, perkataannya dia. Nah, Tuhan itu sebenarnya, saudara, mau bicara sama kita. Seringkali dia menyampaikan pesan-pesan kepada kita. Cuman masalahnya kita tidak memperhatikannya. Nah itu, kita nggak memperhatikannya. Kenapa? Karena tadi kita berpikir gini, oh Tuhan hanya ngomong kalau lewat malaikat. Tuhan hanya ngomong kalau lewat suara yang audible. Tuhan hanya ngomong kalau lewat apa, saudara? Hal-hal yang apa ya, yang extraordinary. Ya, misalnya lewat gempa bumi, wah lewat yang extraordinary. Ya, nah itu sebabnya kita miss suara Tuhan. Nah, padahal Tuhan bicara sama kita. Nah, apa yang kita perlu lakukan? Nah, dia bilang gini, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Arahkan telingamu. Oh, jadi Tuhan ngomong ya, paling sering ngomong lewat telinga rohani kita, saudara. Ya, telinga rohani kita. Kedua, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Oh, mata rohani kita. Dia paling sering ngomong lewat memberikan sesuatu kepada mata rohani kita. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Oh, hati. Ya, berarti perasaan rohani kita. Oh, Tuhan paling sering ngomong sama kita, saudara. Lewat tiga indera ini. Ya, lewat telinga rohani, mata rohani, dan perasaan rohani. Saudara akan menemukan tiga hal ini di banyak bagian dari Alkitab. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah muncul dari hati manusia. Itu yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Seterusnya, seterusnya. Ya, kalau saudara baca banyak sekali di Alkitab tiga hal ini, telinga, mata, hati. Oke? Nah, memang menurut penelitian saudara, ya, manusia itu terdiri dari tiga kelompok. Satu, dia belajarnya lewat hal-hal yang auditori, ya, dari apa yang dia dengar. Ini orang auditori, ya. Ada orang yang visual, dia belajar apa-apa dari apa yang dia lihat. Tapi ada juga yang apa yang dia rasakan, saudara. Yaitu orang kinestetik, ya. Tiga hal ini, saudara. Nah, jadi kalau saudara mau dengar suara Tuhan, nah arahkanlah telingamu kepada ucapanku, ya. Arahkan telingamu, telinga rohani saudara. Nah, bagaimana Allah berbicara kepada telinga rohani kita? Tentu dia memberi kata-kata, saudara. Kata-kata, bisa satu kata, dua kata, tiga kata, atau saudaraku, ya, ya, biasanya nggak lebih dari tiga kata, ya. Bukan kalimat yang diberikan, kata-kata. Ya, makanya ada dua karunia Roh Kudus disebut sebagai perkataan, ya kan? Karunia perkataan pengetahuan, satu lagi karunia perkataan hikmat. Nah, saya kasih contoh kenapa dia disebut karunia perkataan. Ya, jadi misalnya gini, saudara. Ya, suatu saat saudara lagi ya mendoakan seseorang, tiba-tiba muncul kata-kata yang spontan. Ya, spontan dan tidak dianalisa, muncul mendadak. Ya, saya kasih contoh, saudara. Satu kali kami berdoa buat sebuah keluarga pejabat dia, saudara. Nah, pejabat ini, ya, dia merasakan kenapa ya Pak, di rumah saya selalu ada gangguan.
Ya, banyak kecelakaan-kecelakaan yang aneh-aneh. Saya nggak tahu kenapa, Pak. Ya, nah satu kali kami lagi doa, ya, karena di rumah dia ada komsel waktu itu, saudara. Nah, kami waktu doa, tiba-tiba muncul kata-kata begini, lemari putih, keris, ya, lemari putih dan keris. Udah itu aja. Kami sampein, Pak, kami dapat kata-kata ada lemari putih, terus ada kata keris. Kaget dia, pucat mukanya, saudara. Ya, dia bilang, kamu tahu dari mana? Ya itu yang kami dengar. Kami dengar kata lemari putih dan ada keris. Dia langsung pegang tangan kami. Sini, sini, sini. Diajak kami ke dalam kamarnya, saudara. Ternyata di kamarnya ada lemari putih. Begitu dia buka, isinya hampir 100 keris di dalamnya, saudara. Nah, dia bilang, Pak, ya ini keris-keris pemberian orang. Ya, karena saya pejabat, ya orang-orang suka kasih. Saya banyak berkomunikasi sama orang Jawa. Jadi mereka suka memberikan barang-barang yang dianggap keramat, saudara. Lalu saya dikasih keris-keris ini dan saya nggak tahu keris-keris ini ya isinya apa aja, saya nggak tahu. Nah, kami akhirnya dapat hikmat, saudara, ya bahwa di antara keris ini ada isinya, saudara. Nah, itu yang menyebabkan rumah ini kayak terkutuk, banyak kecelakaan, banyak hal-hal yang aneh. Akhirnya kami bakar atas seizin pemiliknya, saudara. Kami bakar dan benar di antara keris-keris itu, saudara. Ada keris yang tidak mau terbakar, saudara. Bahkan berdiri waktu dibakar. Ya, dan akhirnya dengan kuasa doa, ya kami patahkan ya segala kuasa kegelapan itu, akhirnya saudara ya keris itu hancur. Nah, setelah hancur dibakar, ya tidak ada lagi, saudaraku, kecelakaan-kecelakaan yang mengerikan di rumah itu. Ya, nah ini contoh kata-kata yang muncul. Lemari putih, keris. Nah, jadi saudara itu namanya karunia perkataan pengetahuan. Ya, kami nggak tahu dari mana-mana. Tuhan kasih tahu ya ada keris di dalam lemari putih itu. Nah, itu kata-kata. Jadi Tuhan bisa ngomong lewat kata-kata. Nah, contoh lain lagi adalah waktu Sulaiman atau Salomo pusing menghadapi dua ibu yang berebutan seorang bayi. Masih ingat? Yang satu bilang, ini bayi saya. Dia merebut bayi saya, ibu yang satu ini. Ibu yang satu bilang, enggak, ini bayi yang saya lahirkan. Ibu ini yang merebutnya. Waduh, ini bayi siapa ini, saudara? Ya. Nah, akhirnya, saudara, ya Sulaiman atau Salomo, ya dia berdoa. Dan muncul kata apa, saudara? Belah dua. Belah bayi ini jadi dua. Wah, waduh, dia ngomong, udah supaya adil saya belah dua aja bayi ini. Ois, langsung ketahuan siapa ibu yang sejatinya, saudara. Ibu yang sejatinya langsung bilang, jangan Pak, jangan dibelah. Kasih dia aja, kasih dia aja. Ah, ketahuan ini ibu aslinya. Ibu yang palsu, yang mencuri. Ya, dia bilang, oh nggak apa-apa, belah aja supaya adil. Ah, ketahuan ini ibu yang bukan ibu asli ini. Nah, itu kata-kata perkataan hikmat. Ya, jadi kata-kata yang diberi, saudara. Itulah cara Tuhan ngomong sama kita. Ya, pakai kata-kata. Nah, yang kedua, cara Tuhan ngomong sama kita lewat mata rohani. Ya, dengan apa? Dia memberi gambar atau penglihatan. Ya, nah ini ya seperti yang Kisah Rasul 2 ayat 17 bilang ketika Roh Kudus dicurahkan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan melihat penglihatan-penglihatan. Jadi kita bisa lihat penglihatan, saudara. Nanti waktu kita tanya Tuhan, kenapa Tuhan saya suka marah-marah? Ya, Tuhan bisa kasih lihat, saudara.
gambar-gambar peristiwa-peristiwa masa lalu ketika marah itu mulai masuk ke dalam hidup saudara. Ya, ada gambar-gambar atau bahkan kayak video. Ya, nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah perasaan rohani atau impresi, saudara. Ya, saudara tidak lihat apa-apa, saudara tidak mendengar kata-kata apa-apa, tapi saudara mendapat impresi, ya, tahu aja di hati saudara. Saudara tahu, mama saya pernah tolak saya di kandungan waktu saya masih di kandungan. Saudara tahu aja, tapi nggak lihat penglihatan, nggak melihat, nggak dengar kata apa-apa. Nah, inilah cara Tuhan berkomunikasi sama kita. Nah, saudara, kita mau sampai di sini dulu. Kita mau belajar. Dan minggu depan kita nanti akan diajarkan bagaimana praktek inner healing. Ya, di antara ya sesama anggota kompak, ya orang tua dengan anak, ya kita dengan suami dengan istri, kita bisa praktekkan, saudara. Nah, minggu depan akan kita belajar lebih dalam lagi. Jadi hari ini sampai di sini dulu. Saya serahkan kepada teman-teman yang bertugas. Silakan kalau Ya, ada tanya jawab sebentar ya. Mungkin kita ambil waktu sedikit. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. terima kasih Shalom Pak pengajar. Edi, boleh aku tanya, tadi lewat mata rohani kisah para Rasul 2 ayat berapa ya? Ayat 17, Bu. Thank you. Jadi kalau Roh Kudus dicurahkan, kita bisa mendapat penglihatan-penglihatan ya. Jadi penglihatan itu dari Roh Kudus ya. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan. Saya, Pak. Ya. Bu Nur saya. Kalau kalau kita orang tua aja yang mau disembuhkan anak kita, sementara kalau anak kita tidak mau, berarti kan dia tidak menangkap, tidak mendengar suara Tuhan. Bagaimana itu, Pak? Ya, yang nggak bisa ya. Jadi, tapi bukan berarti dia nggak bisa sembuh. Tuhan bisa menyembuhkan dia. Ya, tapi secara prinsip normalnya, ya, kalau kita mau sembuh kan kita mesti ketemu Tuhan. Ya, dan dengar suara petunjuk dari Kristus si penasehat ajaib itu, baru kita bisa mengalami kesembuhan. Ya, kalau dia belum belum bisa dengar suara Tuhan atau dia belum percaya, ya kita jangan berharap dia sembuh dulu. Kita bawa dia ketemu Tuhan dulu, ya supaya dia diselamatkan. Ya, jadi kita doain dia supaya dia menerima keselamatan itu, supaya dia percaya Yesus. Ya, kalau nanti dia udah jadi anaknya Allah, dia sudah percaya Yesus. Nah, selanjutnya lebih mudah kita melakukan inner healing kepada dia karena dia sudah masuk ke dalam keluarga Allah ya. Dia ada di tengah-tengah kita. Jadi fokusnya kita doain supaya dia diselamatkan. Oke? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Oke. Kak Edi, pertanyaan yang terakhir Kak Edi. Halo? Ya, silakan. Ya, bagaimana perbedaan Roh Kudus di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Kak Edi? Apakah dalam bentuk manifestasi atau apapun gitu? Ya, di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu ya itu masih belum berdiam di dalam kita ya, tapi dia hanya berupa apa, dia mengurapi ya orang-orang yang Tuhan mau, yang berkenan kepada Tuhan, dia diurapi ya. Jadi dia ya kalau diilustrasikan dia cuman ada di luar ya, menyertai orang-orang yang Tuhan mau beri tugas tertentu ya. Jadi kalau ada nabi, supaya dia bisa bernubuat, Roh Kudus menaungi dia ya sehingga dia bisa bernubuat ya. Kalau dia Simpson misalnya ya, dia diurapi oleh Roh Kudus supaya dia bisa ya menjadi kuat
dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau dia kerjakan ya. Jadi di perjanjian lama Roh Kudus di luar kita ya, tapi menurut Yohanes pasal 14 ya, Yesus bilang adalah lebih baik kalau aku pergi kepada Bapa ya, karena aku akan mengutus Roh Kudus ya, dan dia akan menyertai kamu dan akan berdiam di dalam kamu. Nah, ini bedanya. Kalau di perjanjian baru dia berdiam di dalam kita selama-lamanya. Dunia tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia. Ya, dia berdiam di dalam kamu. Itu bedanya. Oke? Oke, thank you Kak Edi. Terima kasih Bu Lagi Cin. Pak Edi, Ya, Ya, silakan kalau kalau masih ada. boleh mau nanya, bedain gimana kalau itu palsu atau yang benar gitu. Ya, ya sama. Kalau Ibu taunya uang palsu, gimana caranya, Bu? Caranya gimana? Oh, dulu uang asli. Yes. Ada dulu uang aslinya kan? Kalau enggak, dari mana kita tahu itu uang palsu? Ya, yang aslinya aja kita nggak tahu. Nah, sama orang suka ngomong, wah itu bahasa rohnya palsu. Dari mana kamu taunya? Ya kan? Ya, ngujinya gimana? Kan bahasa roh, nggak ada kamusnya. Gimana? Nah, ini makanya orang suka latah. Ini palsu, palsu. Lu pernah nggak dapat aslinya? Nah, cara dapat aslinya gimana? Nah, caranya gini. Alkitab bilang dalam Lukas 11 ya, bapak manakah jika anaknya ya minta apa misalnya minta ikan dikasih ular. Lalu dia tutup dengan kata begini ya. Jadi jikalau bapakmu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik, terus dia bilang gini, mintalah Roh Kudus, maka dia pasti akan memberikan kepadamu. Ya, jadi cara kita tahu itu asli apa enggak, ya karunia yang kita dapat, ya caranya satu-satunya jaminannya adalah kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus. Ya, aku minta kepada Bapa dalam nama Yesus supaya aku menerima Roh Kudus, menerima karunia-karunia sejati dari Roh Kudus. Ya, nah kalau kita mintanya kepada Bapa dalam nama Yesus, jaminan pasti kita dapat roh yang tidak sesat. Pasti kita dapat Roh Kudus karena ayat itu sengaja ditulis ya kan, sengaja untuk apa? Memberi jaminan kepada kita bahwa kalau kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus, kita pasti menerima Roh Kudus. Ya, taunya dari mana? Ya dengan iman. Karena nggak ada cara lain untuk tahu barang roh ya dengan apa? Ya, dengan iman, dan kita minta dari Bapa ya ada jaminan. Oke. Nah, itu satu-satunya jaminan. Oke, dan kita tahu ya itu sesuai dengan yang ditulis oleh Alkitab bahwa Tuhan mau kita dipenuhi Roh Kudus. Tuhan mau kita, saudaraku, berbahasa roh. Tuhan mau kita, saudara, ya mempraktekkan karunia-karunia. Jadi itu ya caranya kita tahu, oke? Oke. Ya. Halo Ini Pak, Pak, saya mau nanya punya, Pak. Ya, oh oke. Ibu, Ya Shalom Pak, saya mau nanya. Ini tadi ada salah satu penghalang mendengar suara Tuhan yaitu okultisme Pak. Jadi saya mau nanya, apakah juga nggak boleh mengikuti acara adat istiadat gitu loh Pak? Terima kasih Pak. Oke. Nah, adat istiadat ada 3 jenis, saudara. Ada adat istiadat yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
contohnya ya, hormatilah orang tuamu. Nah, itu kan sesuai firman. Ya, itu kita taat. Ya, adat-adat yang demikian kita taat karena sejalan dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua, bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, misalnya kalau ada adat yang menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan sama firman, ya kita jangan lakukan. Ya, kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita disuruh menyembah berhala misalnya, sedangkan kita ya nggak boleh menyembah berhala. Nah, ya kita jangan taat sama perintah adat itu, ya. Nah, tapi ada adat jenis ketiga itu netral, ya, tidak diperintahkan tapi juga ya tidak dilarang. Misalnya gini, saudara. Misalnya ke kuburan orang tua lah, cengbeng itu ya, ke kuburan orang tua. Nah, kita orang Kristen boleh nggak melakukan itu? Nah, kalau itu sifatnya netral, ya, adat yang sifatnya netral, ya, kita ceknya gini, saya melakukan ini memuliakan Tuhan nggak? Ya, kalau tidak memuliakan Tuhan, ya kita jangan lakukan. Tapi kalau itu memuliakan Tuhan, ya, ya silakan saudara lakukan, asal jangan ya bertentangan sama firman. Misalnya kita kunjungan ke kuburan, boleh nggak? Oh, itu di dalam Alkitab ya tidak ada contohnya kita harus seperti apa, tapi juga tidak dilarang. Ya, kalau saya ya kita ke kuburan nggak salah, saudara. Tapi kita jangan nyembah orang mati itu. Ya, kita datang bawa bunga boleh nggak? Oh, ya nggak salah. Ya kan? Itu memuliakan Tuhan kan? Bahwa oh dia anak-anak yang masih ingat ya sama orang tuanya. Ya, kan nggak salah. Kita nggak menyembah berhala. Jadi gitu ya. Kalau adatnya sejalan dengan firman Tuhan, oh lakukanlah itu ya. Kalau bertentangan firman Tuhan jangan. Ya, tapi kalau netral tinggal dipertimbangkan itu memuliakan Tuhan nggak? Kalau memuliakan Tuhan silakan. Ya, justru itu bagus supaya kita bisa memuliakan Tuhan lewat itu. Baik, itu jawabannya. Oke, ada lagi? Iya, ini Pak ada pertanyaan dari Bu Rosa. Pertanyaannya kalau sudah inner healing, apakah pasti sembuh? Ya, kalau dilakukan seperti petunjuk yang nanti diajarkan, ya, itu akan mengalami kesembuhan, saudara, pemulihan, ya. Nah, tapi kalau kita udah sembuh, bukan berarti kita udah beres, ya. Nanti di sisi lain ada lagi kita perlu disembuhkan. Misalnya ya, ada orang kali ini dia luka dari bapak, dia disembuhkannya. Nanti lain kali ada luka dari ibu, ya, atau luka dari apa, saudara? Ya, dari trauma misalnya. Ya, nanti lain kali ada lagi. Ya, jadi kesembuhan batin itu bukan suatu event sekali aja, tapi itu adalah sebuah perjalanan rohani. Ya, karena kita semua akibat dosa, kita semua ya telah mengalami banyak luka-luka di dalam diri kita. Ya, banyak hal yang belum sempurna dalam diri kita, tapi terus dipulihkan dan dipulihkan ya. Jadi kesembuhan batin dan pelepasan itu proses sampai kita ya semakin sempurna serupa Kristus. Baik. Ya, karena waktu ya saya pikir ya kita sampai di sini. Apakah